Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Agustina Wulandari, Hasta Ari Kotrunada, Abel Sukma Aprilia, dan Laila Ayusisari akan menjelaskan materi mengenai penyusunan rancangan proposal penelitian atau pra-penelitian. Salah satu kegiatan sebelum pelaksanaan penelitian adalah penyusunan proposal penelitian. Proposal dapat dikatakan sebagai rencana penelitian yang berisikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Tentu saja, proposal harus memuat unsur-unsur penting penelitian, seperti latar belakang, rumusan masalah, metode, dan analisis data, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar dapat tergambarkan. Proposal disusun berdasarkan bentuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian kuantitatif memiliki mode proposal yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Bagian pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Pada bagian ini, peneliti harus mengemukakan 1. Suatu kondisi yang menjadi suatu keharusan atau harapan atau idealis yang didukung teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya atau pendapat para pakar di bidangnya. Dan 2. Suatu kondisi yang terjadi sesungguhnya atau fakta yang ada yang didukung oleh data-data yang relevan baik dari lokasi atau situs penelitian atau hasil-hasil penelitian yang relevan atau pendapat para pakar pada bidangnya. Dengan demikian, pada bagian latar belakang masalah, sudah harus ada kutipan-kutipan atau rujukan dari teori. Kutipan atau rujukan dapat digunakan sebagai penguat apa yang akan penulis kerjakan. Sebab, pada bagian ini, peneliti mengemukakan argumennya tentang pentingnya tema atau topik penelitian yang diteliti dengan dukungan teori. Kedua, rumusan masalah. Pertanyaan dalam penelitian merupakan suatu hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sebab, pertanyaan ini menjadi titik sentral yang menjadi landasan semua aktivitas penelitian. Rambu-rambu untuk membuat pertanyaan penelitian yang baik adalah 1. Relevan. Artinya, pertanyaan yang dibuat berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian. Kedua, menarik. Artinya, pertanyaan yang dibuat merangsang peneliti dan pembaca pada umumnya untuk mengetahui jawabannya, dan menantang peneliti untuk bersemangat mengumpulkan data dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, fokus dan spesifik. Artinya, pertanyaan yang dibuat harus dipersempit atau mendalam. Namun demikian, jawaban yang didapatkan setidaknya memiliki 2 atau lebih jawaban yang mungkin, kecuali jawaban penelitian pendekatan kuantitatif. Jawabannya hanya 1 dan tegas, yakni ya atau tidak, karena ini berkaitan dengan hasil pengujian hipotesis. Kemudian yang keempat, dapat diteliti. Artinya, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dapat dicarikan datanya oleh peneliti. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada bagian ini, umumnya hanya mengcopy-paste apa yang ada pada bagian rumusan masalah atau fokus penelitian. Sebab, tujuan penelitian adalah mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian merujuk pada siapa saja yang akan menerima manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Tunjukkan pihak yang menerima manfaat dari penelitian, misalnya lembaga yang diteliti atau calon peneliti berikutnya.
Kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan, peneliti sudah dapat mencari teori-teori, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk penelitian yang akan diperlukan. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian tersebut memiliki pijakan dan dasar yang kokoh, sehingga hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kajian kepustakaan, peneliti dapat merumuskan hipotesis dan mengembangkan instrumen sesuai dengan variabel yang diteliti untuk penelitian kuantitatif, atau mengembangkan pedoman wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Selain itu, kajian kepustakaan dapat membantu peneliti menganalisis hasil penelitian, sehingga ditemukan hasil yang lebih baik. Yang kedua, penelitian relevan. Kajian relevan merupakan deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Selanjutnya, kerangka berpikir biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Jika peneliti membahas sebuah variabel atau lebih, maka dilakukan peneliti di samping deskripsi teoritis atau masing-masing variabel. Juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis umumnya terdapat pada subbab dalam pendekatan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji suatu teori. Pengujian teori ada yang sifatnya menguji hubungan antar variabel, menguji pengaruh antar variabel, dan menguji suatu perbedaan perlakuan. Namun demikian, dalam pendekatan penelitian kualitatif juga dimungkinkan untuk dirumuskan suatu hipotesis. Misalnya dalam jenis penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah. Hipotesis diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diusulkan telah mendapatkan dukungan kebenarannya secara teori. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain. Desain sebaiknya ditentukan sejak awal agar terbentuk penelitian yang akan dilakukan menjadi jelas. Desain penelitian merupakan pola atau bentuk penelitian yang diinginkan. Desain penelitian merupakan penelitian review literatur, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data pengumpulan dan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui berbagai informasi kepustakaan. Jenis penelitian review literatur berupa mencari referensi yang relevan dengan kasus yang bermasalah yang akan diangkat. Kemudian waktu dan tempat. Dalam hal ini perlu dikemukakan waktu dan tempat, bisa kapan dan di mana pun situasi sosial tersebut yang akan diteliti. Untuk penelitian biasa di sekolah, di perusahaan, di rumah, dan lain-lainnya. Untuk waktu setakan hari dan atau tanggal. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan yang dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti.
sehingga mampu membuka pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, populasi dapat diartikan sebagai kasus yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian kasus. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai orang, barang, atau binatang, dan yang lainnya. Bila sensus tidak mungkin digunakan, maka sampel merupakan jalan keluar utamanya. Sampel diartikan sebagai sebagian dan populasi yang memiliki ciri umum yang Lalu selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang akan diterapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan dalam kuantitatif yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga data yang didapat benar-benar valid dan reliable. Selanjutnya ada keabsahan data atau validitas data. Dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transferabilitas data, dan uji konformabilitas data. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.